gini, kalau alergi susu sapi kita nggak bisa sebenarnya kasih soya. Oh gitu. Sebenarnya kalau alergi susu sapi kita pilihannya susu alergi selama 2 minggu. Karena kalau bayi-bayi dengan alergi susu sapi itu di atas 50% juga alergi soya. Oh Gitu. Jadi mitosnya itu kalau alergi susu sapi langsung balik ke soya, kayak harus langsung ke soya enggak. Jadi sebenarnya nggak seperti itu sebenarnya. Kalau alergi susu sapi kita kasih susu alergi yang nggak enak itu. Tapi Ada Yardan. Halo. Halo. kenapa sih? aku sakit dok. Tapi naik sih. Iya dok. Tapi makan masih mau, minum masih mau. Entah. Oke, itu yang waktu hari-hari masih atau ada pendarahan ya, ada darah keluar ya? Iya. Tapi setelah itu udah mulai nggak ada, darahnya nggak ada, dan udah mulai keras fesesnya. Nah, yang pas aku WhatsApp dokter itu kemarin hari Rabu tuh keluar banyak banget, makanya aku panik banget. Langsung minta pulang dari kantor. Oh bu, pas aku mau pulang deh bu, aku bilang langsung izin hari ini. Terus kasih dia, oh hari Jumat itu kan dia nggak book tuh dok, dari pagi sampai sore itu nggak book pun cuma 1 garis. Nah akhirnya sore tuh aku pakein putus-putus, aku balurin, aku bisik-bisik gini kan, gitu kan setengah jam. Terus keluar tuh banyak banget doknya. Oh banyak orang alhamdulillah gitu kan. Hari Sabtu pagi itu jam 6 dia tuh lagi kan. Oh udah kok beda, itu normal. Nah aku bikinnya dia sereal oatmeal yang empasi, yang mustikasi organik ya. Oatmeal aku campur kurma, karena aku baca oh kurma bagus sih gitu kan. Tapi kurmanya tuh udah aku rendam, aku segala macam lah pokoknya. Terus udah tuh aku kasih dia apa lagi? Oh enggak, cuma 2 itu doang. Udah tuh kan aku aduk, mau kasih susu beberaknya dia aku seduh dulu, aku kasih terus dia makan. Nah jam 12 menstruasi tuh dok, cuma keluar kayak air gitu tuh dok. Udah kan, oh ya udah salah kali ya tadi ya oatmeal nggak boleh kali ini karena banyak serat gitu kan. Aduh, tepung beras kayaknya. Udah aku kasih lah tuh serela tepung beras, aku kasih serela. Lahap tuh sorenya, pas tuh udah normal. Wah udah normal alhamdulillah, aku bilang gitu kan gak apa-apa. Akhirnya apa ya masa tepung beras sih gitu kan. Ada kentang kan, aku rebus lah kentang, sama labu parang. Nah aku aduk, aku kasih butter, ngancor, aku kasih butter. Udah tuh aku ini lahap tuh dia dok. Jam 2 pagi ada darahnya, besok paginya juga sama, ada darahnya. Terus nggak lama jam 6:30 tutup lagi. Nah mulai dari situ tuh dia mulai menstruasi berak, terus ada darahnya sedikit ada ya. Nah setelah itu udah akhirnya aku cuma kasih dia pisang sampai hari Senin. Nah hari Selasa itu aku mulai kasih dia nasi sama ayam. Nggak aku campur apa-apa lagi, cuma 2 itu aja. Tarik, kenapa? Blender apa ditarik? Di blender mulai hari Selasa tuh. Selasa, nah terus aku ngomong kan di kantor, aku anak gue begini gitu kan, cerita lah. Terus aku bilang, anak gue juga pernah tuh kayak gitu 6 bulan gitu kan. Kayaknya dia ini Devir alergi susu sapi anak lo, katanya gitu kan. Oh gitu, aku bilang gitu kan, coba deh kasih dia susu soya kata dia gitu kan. Ya udah, akhirnya aku langsung beli tuh dok, beberak soya. Nah kemarin nih hari Rabu mau dibandingin dia minum Enfamil Free-Lactosa itu sekali minum bisa 100 ml. Kemarin tuh sampai 4 botol dia minum beberak soya itu. Nah dari hari Selasa itu kan pokoknya udah mulai ada padat dan darahnya itu mulai segaris kayak gitu dok. Udah kan. Nah pas pagi kata kakakku juga sama, itu pagi cuma 2 kali ya. Nah, terus udah tuh pas sorenya keluar yang itu yang jam 3 yang pas dokter itu banyak keluar lagi. Tadi pagi aku kasih dia beras nih, aku beli lagi sama ayam. Tapi itu aku pulang akhirnya aku saring. Nah coba pakai saring lah, aku bilang saring. Takutnya masih ada teksturnya. Kalau di blender pun aku selalu bilang kakakku saring lagi, takutnya dia
masih ada yang keras gitu. Saling lagi sama kakakku. Nah pagi aku saling nggak pakai blender deh, coba pakai saling aja. Ya udah saling. Mau sih, cuma tadi masih merah ya Bi ya. Masih. Tadi ini waktu dia Ini aku kasih pisah. itu masih ada perkara. Ada. Pagi masih ada, pagi juga. Itu di Pagi pot ada. atau di pampers terus rambutnya di bawah, Di pot. langsung di pot. Iya, Di pot. itu enggak, maksudnya BAB-nya. kan dia BAB di pampers. Dari pampers aku masukin ke pot. Nah, masukinnya di mana? Pakai itu. Enggak ininya. Pakai yang ininya banyak. Apa karena itu juga atau gimana ya? Enggak sih, memang dia air putih memang diberikan setelah makan besar, tapi enggak yang harus banyak memang gitu di usianya memang enggak. Cuma nanti kalau di atas tahun memang harus lebih banyak. Ini sih infeksi lagi ya. Infeksi. Betul. Kenapa? Karena leukositnya, darah putihnya ini tinggi. Jadi kalau memang karena alergi susu sapi, nanti yang keluar banyak itu adalah lemak. Karena dia nggak bisa mencerna lemaknya. Oh gitu. Gitu. Nah ini lemaknya negatif. Emang butuh waktu sih. Kan seharusnya sih masih ada tuh, masih apa ya kan? Jadi baru-baru aja ya. Jadi pencernaannya kan masih pasti belum langsung baik. Nah, jadi kalau ada sisa-sisa alergi itu pasti masih tercermin di sini, tapi di sini nggak terlihat sama sekali. Umumnya ini bukan ada cacing atau apa, kayak misalnya disentri apa apa sih bukan. Cuman bakterinya positif, leukosit atau darah putihnya tinggi. Nah, ini khas banget infeksi. Infeksi dari mana? Nah, itu suka masuk-masukin ke kotak mulut. Nah ini dok, tangan suka masukin ke mulut, Ya. kaki, Kaki, jempolnya, iya. aduh jempolnya sering banget dok. Kadang nih kalau misalnya aku lagi pakai kostek kayak gini diisep-isep sama dia. Kadang kalau pas aku lagi gendong nih, aku nyusuin dia, kan setir aku masuk ke mulutnya. Ternyata dia masukin jempolnya, gitu. Udah nggak kelihatan juga ya. Iya, pas aku bilang aduh jangan dong, aku bilang. Cepetan. Ah, Cuman ya memang paling baik sih segala alat-alatnya itu Direbus ya? buat Yardan juga. iya Jadi itu nggak- sebenarnya khusus buat Yardan dan aku sebelum aku pakai itu pasti aku rebus dulu dok. Oke, bagus kan ya. Sensitif berarti Bun. Ini iya betul. Karena sampai double ya. Kemarin kan sempat sudah pakai antibiotik nih. Ini Nah. berulang lagi. Nah makanya nih sayang. aku apa karena aku kasih dokter. Karena waktu yang di sentri pertama itu juga aku kasih dokter. Kalau sekarang itu udah berapa kali lagi? Kurang nggak ya? Frekuensinya? Atau masih lebih dari 6. Masih 6 ya? Enggak, enam. Jam 1, Ah, jam 5 subuh, jam 6 subuh, jam 6 pagi, ya, jam 7, udah 4. ya. Terus pas mau berangkat ini enggak? Enggak. Baru tadi doang ya? Jam 1 sama tadi? Sama yang tadi iya. Ruang nggak ya? Ruang potong ada nggak? Ada sedikit ya, ruang popok merah-merah. Kemarin udah sedikit hilang sih. Pakai minyak kelapa apa? Oh iya, dikit. Minyak kelapa. Kan waktu itu pernah yang ruang popok yang sampai bolong tuh dokter. Kan pada pakai obat nggak ada yang cocok, cuman cocoknya pakai sabun yang dokter bilang apa ya dulu sabunnya Bun? Kaktasit. Lactasit doang udah. Udah. Salepnya kurang, ininya kurang. Pas sabun coba pakai sabun itu, alhamdulillah hilang. Nggak kayak anak sakit sih sebenarnya ya. Nggak ada. Dia tinggi banget. Cuman takutnya kan kita berat badan kemarin turun 1 kilo lebih. Ini sih enggak ya. Ya alhamdulillah naik lagi tadi Bun ya, 8 ya, dari 72 ya. Dari 84, 72, terus 8 berapa tadi? Ini sih ya, kalau untuk anak-anak yang memang usianya ya, fase oralnya ini lagi Ini banget. ini banget ya. Kalau semisal kalau semisal dikasih pacifier gimana ya, supaya nggak masukin ke Mulut. mulutnya, jadi kayak dikasih empeng. Cuman itu juga jadi salah satu, bisa jadi salah satu infeksi juga, sumber infeksi juga. Dibuang empengnya. Nah,
kalau dia jatuh terus dimasukin ke. Cuman paling nggak kita kalau misalnya ada yang cocok nih, empeng itu kan cocok kan. Ada yang nggak mau, mungkin terlalu besar, ada yang terlalu kecil, ada yang memang nggak semuanya bayi itu suka langsung sih. Tapi kalau ada satu yang dia suka, dan jadi kita tahu bahwa dia cuma masukin itu aja, jadi nggak banyak yang masuk gitu. Kalau bisa seperti itu. Ini soalnya fase oral ini masih terus sampai 9 bulan. Nanti di atas Kalau itu misalnya dia pakai buat gitu, empeng dia nggak masukin yang lain gitu. macamnya ya. Tapi kita harus pastikan itu bagus, maksudnya nggak yang jatuh-jatuh. Kan biasanya ada yang bilang tahu juga lanjut ya. Berarti intinya kotor bun ya. Dari bakteri ya. Udah tegak. Hei, kau udah tegak aja sih, ya? Kau udah tegak aja duduknya nih. Tegak aja duduknya nih. Bagus loh ini. Padahal kena pampersnya, Tuh. kena pampersnya dia nggak, dia kan jatuh di kanan kiri. Alerginya sih memang sensitifnya memang nih khas banget ya, dari yang kemarin dengan laktasid gitu Ya. ngefek banget itu. Sama waktu lahir juga kan alergi ini dokter, sabun. sabun ya. Sampai mukanya merah-merah tuh. Akhirnya cocoknya laktasid doang yang dari sabun juga ya. Pakai sabun apapun pada nggak cocok waktu itu. Jadi memang khas nih. Cuman pencernaan ini memang bisa alergi terus jadi kayak agak ada infeksi masuk, lebih sering jadi hipersensitif bisa. Kalau memang nanti misalnya, menurut saya sih nggak murni alergi susu sapi ya, menurut saya sih. Dari hasil laboratorium ya. Menurut saya ya, karena selama ini kan nggak ada merah-merah. Memang sih sempat kayak diari-diari kan baru-baru aja ya. Iya baru dok. Betul. Kalau memang ada sesuatu, alergi susu sapi harusnya dari awal kelihatan banget. Jadi dari pas usia sebelum 6 bulan, Gitu dok. ibu sudah pantang banget gitu dari awal. Nah ini kan pantang-pantang nggak terlalu juga kan. Kayak misalnya produk-produk susu sapi Iya. gitu. Jadi kalau menurut saya sih, karena gini, kalau alergi susu sapi kita nggak bisa sebenarnya kasih soya. Oh gitu. Sebenarnya kalau alergi susu sapi kita pilihannya susu alergi selama 2 minggu. Karena kalau bayi-bayi dengan alergi susu sapi itu di atas 50% juga alergi soya. Oh iya. Gitu. Jadi mitosnya itu kok alergi susu sapi langsung balik ke soya, langsung ke soya enggak. Jadi sebenarnya nggak seperti itu sebenarnya. Kalau alergi susu sapi kita kasih susu alergi yang nggak enak itu, tapi nggak ada pilihan lain. 2 minggu sampai 4 minggu minum susu itu. Yang hamil itu dok. Sebenarnya ada lain namanya, kalau Enfamil itu bukan. Sebenarnya itu semua masih susu sapi. Sebenarnya cuman potongan proteinnya pendek-pendek. Jadi hipoalergenik aja. Jadi masih susu sapi. Karena saya nggak yakin kalau saya harus susu sapi itu kalorinya banyak. Daripada seperti itu lebih baik tetap susu sapi tapi yang lebih ramah terhadap ususnya. Kita coba dulu. Kalau dengan susu itu masih bermasalah, baru kita berpikir susu alergi. Karena susu alergi ini agak nggak enak rasanya. Kadang-kadang bayi-bayi nggak suka, nggak mau, betul. Jadi kalau nggak bener-bener alergi susu sapi, saya nggak kasih alergi susu alergi. Kok maunya sama aku kayaknya dia gitu. Maunya beda sama aku ya. Langsung ngasih tangan gitu deh. Dadah mama. Dadah. Dadah mau Saya takut. Oh mama masih mau lihat ini mainannya. Masih dingin ya? Mana sih? Mana sih? Mau lihat ini? Oh iya maunya main. Udah boleh. Ya udah jadi gini aja. Susunya kalau emang dia dan sukanya susu soya boleh, tapi dalam arti itu jangan dianggap sebagai Alergi. susu alergi ya. Jadi pilihannya susu ini ya, susu soya mah nggak apa-apa. Saya bukan yang harus nggak boleh soya, nggak apa-apa. Jadi ini selama dia sekarang lagi dia gini, aku pastinya lebih baik yang bebek yang di awal yang steril atau aku kasih soya.
Jadi pilihnya itu 2 boleh. Mana apakah itu relaxus boleh, susu soya boleh. Asalkan mana yang Dada lebih suka. Dia tuh lebih suka yang soya dok. Oke. Kalau susu soya itu kita pakai susu soya aja nggak apa-apa. Kalorinya juga oke, itu nggak masalah. Kita hanya masalah protein saja. Protein soya, protein nabati full. Sedangkan protein untuk Enfamil itu adalah protein hewani. Jadi masalah itu aja. Jadi kalau memang dia sudah dapat protein dari protein nabati, nanti ibu dapat protein hewani dari makanan aja. Kalau dicampur nggak bisa ya dok? Untuk campur susu maksudnya kalau perlu dicampur susu. Jadi agar kalorinya jelas gitu, kalorinya jelas karena nanti takarannya dari situ. Nah kalau memang dengan susu soya ini oke, nanti ibu bisa sensitisasi lagi dari susu biasa, bisa dalam 2-4 minggu lagi. Oh gitu, berarti soya ini sampai 2-4 minggu dulu ya? 2-4 minggu. 2-4 minggu. Terus nanti kalau misalnya memang udah oke, bisa balik ke Sapi. susu sapi lagi. Pasti lagi. Sebenarnya lebih bagus susu sapi berarti dokter ya? Sebenarnya apa? Hewani itu lebih apa ya? Kalorinya lebih bagus gitu. Itu kan kalorinya tetap sama dengan protein, cuma lebih baik kondisinya. Terus dok, kalau pasti itu, nah pasti itu sebenarnya dia ini apa sih, nasi sama ayam cukup itu aja, atau memang buah-buahan boleh, atau buah-buahan dan sayuran itu dimulai nanti setelah dia 6 bulan? Sebenarnya boleh aja bu, itu mau kasih sudah 4 bintang itu nggak ada masalah sih. Oh gitu Ya, tapi sementara ini selama dia diare ini aku kasihnya apa tuh dok? Cukup nasi putih sama itu aja? nasi putih sama lauk. Sama ayam? Ya. Jadi Kalau kayak dia wortel gitu boleh? botol ibu mau potong ibu kasih aja. Jadi sebenarnya tuh tidak ada tantangan. Yang ditantang itu sebenarnya adalah kacang-kacangan sebenarnya. Oh gitu, kayak kacang merah gitu? Iya, kacang merah, kacang panjang seperti itu. Nggak boleh, karena itu akan menyebabkan lebih banyak. Iya. Kemudian kalau yang lain, apapun itu ibu bisa tetap berikan, nggak ada masalah. Nah itu tadi tetap kenapa ya kita cari tahu penyebabnya sebenarnya. Untuk makanan itu sudah bagus kan, ada beberapa semuanya di steam. Itu udah oke nih sebenarnya. Mungkin tidak bisa makan makanan saat ini makanan yang besar. Apa karena aku masaknya pakai panci dok? Bukan pakai slow cooker kan? Itu pengaruh dah? Pengaruh nggak sebenarnya? Sebenarnya sih sama ini udah menghasilkan panci juga nggak apa-apa ya bu. Nggak masalah. Kalau nggak ada masalah juga. Terus Kalau kalau misalnya minumnya, kalau misalnya ibu kerja, ya dan minumnya pakai apa? pakai dot? Benar. Kalau Kemungkinan untuk dot nggak? steam biasa, cara sterilisasinya gimana? Oke. Direbus sih sama kakak saya. Direbusnya berapa lama? Sampai mendidih ya? Sampai mendidih ya? Iya. Iya. Oke, sampai mendidih. Apa lebih baik pakai yang steamer itu dok? Kan Steamer ada. Ada. Ya udah, sterilisasi lebih bagus sih. Sterilisasi itu aja ya? Ibu punya berapa dot dan berapa botol? 2 botol dok. Nah itu dia dok. Dotnya ini memang aku nggak ganti udah 6 bulan ini. Apa pengaruh dari itu dok? Ya dari situ ya dok. Itu Oh kena iya. Oh itu berarti aku salah di situ ya dok. Ibu gini, dot itu tidak bisa dicuci pakai. Jadi kalau misalnya kita steril nih, kita rebus, itu kan kita taruh dulu nih, kita keringkan. Itu masih ada uap airnya. Iya. Kita tuh pakai kalau uap air itu sudah hilang. Jadi kita Nggak bisa ditanam pakai- lap gitu nggak bisa. Nah apalagi gelap. Nah lap ini kan kita nggak tahu nih justru. Mungkin tadi udah steril, lapnya nggak steril. Hah? Nah itu yang bisa bikin. Oh jadi kalau bapakku nih satu mesti pakai nih pagi. Misalnya kan kalau yang pagi tuh dia misalnya pakai pigeon. Aku ada 2 kan, pigeon sama dapat drone. Yang pigeon dia pakai. Nah kalau pagi dia udah pakai terus dia sterilin. Nah nanti pas siang dia pakainya dapat drone diganti. Nanti Tapi kalau udah kalau aku untuk minumnya emang bisa berapa kali? Cuman beberapa kali aja, nggak terlalu banyak minumnya. sehari, sehari tuh bisa 5 kali 5 botol dok. 4 sampai 5 botol. 100 ya apa 50? 100 bun? Malah punya minimal 4 botol. Oh gitu dok. Betul. Saya pernah dapat malah kalau di seminar kesehatan dulu ya, waktu saya masih belajar itu justru untuk
untuk guru-guru nutrisi itu bilangnya kalau ditinggal kerja dari pagi sampai malam harus punya 8 botol. Sampai seperti itu, sampai segitunya gitu. Saking banyak banget kondisi yang seperti ini. Jadi coba deh Bu sekalian dengan itu juga, karena ini kan sudah berulang. Berarti ada sesuatu ini yang harus dibenerin gitu. Karena ya untungnya untuk saat ini sih nggak ada DHA, nggak ada dehidrasi sih. Untungnya udah beratnya udah mulai naik-naik banget. Iya, makanya gitu. alhamdulillah. Air kelapa masih boleh lanjut nggak dokter? Boleh ya, Dok? Oh. Tapi dipisah dengan minum obat berarti ya? Nanti kalau udah bagus, nanti ada beberapa pilihan vitamin nanti untuk Nah itu dong, aku mau nanya yang vitamin. Nanti aku kirim gambarnya ke dokter ya. Karena aku ngeliat temenku pakai itu, dia dari usia 6 bulan, anaknya tuh ya apa namanya ya, walau kayak gitu ya dok. Imunnya katanya bagus, gak pernah sakit segala macam. Terus itunya juga semua katanya bagus kandungannya. Apa ya namanya aku lupa, kayak gitu. apa kayak bentuk ini kayak minyak ikan gitu. Iya kayak ada gambar-gambar ikannya di kalau nggak salah, dia botolnya warna putih. Putih biru. Iya dok. Iya betul. Itu bisa sih pakai itu. Bisa ya dok? Jadi bisa pakai itu atau pakai namanya Prolacta Baby DHA. Itu bisa bentuknya kapsul juga. Itu sama halnya biasanya kita berikan di atas 6 bulan sudah mulai MTASI dicampur sama makanan. Iya, katanya campur makanan ya. Nah dok, terus kalau misalnya masalah kayak bikin bubur bayi ya, misalnya nasi dengan ayam misal seperti itu sebenarnya dasarnya dari beras aku taruh di panci sampai aku bikin dia jadi bubur, terus aku blend atau aku saring atau aku ya kan kadang aku kerja, aku kemarin nyobain kan jam 3 pagi aku mesti bangun Betul. ngaduk beras. Aku mikirnya aduh kalau kayak gini yang ada pengaruh ke fisik aku. Betul, kan iya. Pengaruh ke fisik karena kurang tidur, pasti kan dia tidur juga malam, aku juga sampai kan rumah malam bekerja, terus ngurus lihat jam 3 harus bangun segala macam. Aku mikirnya gitu kan, atau aku nasi aku masak ini kan di Magicom tuh, masak nih di Magicom, nasinya aku masukin ke panci, aku jadi bubur better. Sebenarnya bagus, sama aja tambah aja itu aja, itu nggak apa-apa kan sebenarnya. Kalau di blender jadi nasi. Kalau di blender itu bagus sebenarnya apa sih dok? Di blender. Untuk anak-anak untuk bayi usia 6 bulan iya lebih baik di blender dulu. Di blender karena memang dia jadi lebih ini ya dok. Jadi benar-benar kita ini butuhnya konsistensinya benar-benar halus bu, tapi padat gitu. Jadinya seperti itu. Aku kan sebelumnya aku pakai blender yang cuma 2 pisau, itu kan harus lama banget kan, sampai kemarin aduh apakah ada pengaruh dari ini, aku sampai beli blender lagi, aku beli yang 4 pisau yang benar-benar bikin halus banget. Aduh aku bilang ini sebenarnya dari apa karena nggak boleh pakai Magicom akun, apa aku beli slow cooker. Terus kakak sepupu bilang aduh sayang banget di slow cooker, jangan deh karena cuma sebentar doang makanya digituin. Lainnya emang usia setahun udah Iya katanya gitu. Nah aku ngeliat adekku kan lahirnya barengan sama dia udah dikasih biskuit dong, udah makan sendiri biskuit, terus cemil-cemilan. Ya ampun kok dia udah bisa ya, aku bilang. Empasinya aja 4 bulan bu. Iya dia 4 bulan udah sebenarnya makan. sih ibu mau kasih biskuit juga nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa dok. Udah nggak apa-apa, biskuit yang usia 6 bulan. Oh ya Jadi benar-benar yang langsung bukan Mirna, lagi boleh. boleh bu. Jadi itu semuanya karena itu bisa diperuntukkan untuk bayi-bayi usia 6 bulan. Cuma nanti memang itu harus lihat dulu nih, kan ada yang langsung semua dimasukin, gitu kan anak belum ngerti gitu. Kalau di awal-awal kan harus dikenalkan dulu. Jadi boleh banget sebenarnya untuk snack, nggak selalu harus buah, kita bisa pakai biskuit. Oh gitu, kemarin dari kakakku nanya, Fir waktu anak gue udah boleh makan pakai apa, makan cemilannya Mirna. Cuma ya kan gue nggak berani, tanya dulu deh, gue takut salah kata dia gitu kan. Nah kalau sekarang ini karena masih ada infeksi ini, Masih observasi kita ya? kasih yang sekiranya buat dia itu nggak terlalu apa ya, jadi khususnya kerja keras ya ibu. Iya. Terutama nanti kok mau sayur, wortel kayak gitu lebih gampang dicerna daripada gitu. harus kayak bayam kayak gitu yang misalnya sayur hijau itu lebih sulit dicerna. Memang untuk saat ini mungkin jangan dulu. Tapi untuk lauk protein hewani semuanya boleh. Kalau untuk ibunya sendiri sayur yang tadi gimana? Boleh kalau itu nggak apa-apa. Kak, sebenarnya dia pengaruh dari aku juga nggak sih dok? Apa tuh? Kayak Asinya. iya, dari ASI. Kalau semisal ini protein karena alergi susu sapi, pasti karena pengaruhnya ke ibu juga, dari ibu juga. Kenapa? Karena ibu nggak pantang. Cuman kan saya bilang, dan ini belum tentu nih
alergi susu sapi. Karena selama ini dengan susu sapi yang sebelumnya itu nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Dan dari hasil FL fesesnya ini nggak apa alergi sama sekali. Jadi serat amilumnya negatif, fatnya juga negatif. Ini pasti bukan. Gitu. Karena kalau nggak ini positif 3 nih biasanya fatnya. Cuma Positif tadi 3 nih. negatifnya aja ya dok. Betul. Nah ini justru yang bermasalah itu ini. Leukositnya 15-20 tinggi banget nih. Harusnya berapa dok? Harusnya di bawah 1. Aduh, Jauh banget. tinggi banget ya dok. Itu karena bakteri itu ya. Iya. Terus kalau menurunkan leukosit itu caranya dengan Antibiotik mau nggak mau gitu. Kan sebenarnya kan gini, aduh kasihan ya anak antibiotik lagi. Nah saya sebenarnya dengan antibiotik itu kalau nggak ada indikasi kuat saya nggak kasih. Biasanya dengan awal-awal seperti ini kebanyakan virus. Kalau virus, probiotik sama zinc udah cukup. Nah tapi kesinian virus itu nggak akan naikin leukosit tinggi. Virus itu paling nanti ada lebih konsistensinya diare, akan cair banget. Nah ini khasnya di sini sebenarnya nggak terlalu cair banget, tapi sering naik. dan dia nggak kadang ada lendir. Yang kemarin aku fotoin ke dokter yang terakhir itu tuh ada lendir. Ya. Oh, Jadi memang beberapa yang kali yang ibu foto itu memang nggak sama gitu. Iya. Yang tuh pernah apa agak padat, terus Iya. ini yang nggak cair berlendir gitu. Ya, betul. Ya memang seperti itu. Nah ternyata kalau menurut saya sih kita udah agak mulai ketemu ya kenapanya ya. Mungkin bisa aja ini bukan dari makanannya, mungkin udah benar-benar aja tuh masak dan segala macamnya mungkin bisa karena dotnya. Kalau menurut saya bisa dari sini. dia sih kemarin temen aku juga bilang, Fir, coba deh ganti dot deh Fir, dia bilang gitu kan. Itu udah 6 bulan kan? Nggak 6 bulan juga sih. Aku bilang gitu kan. 6 bulan juga mungkin ininya udah beda juga kan, gua harus tambah juga kan. Dotnya ada beberapa, tapi yang dia mau pakai itu cuma 2 itu. Yang merek lain nggak mau dipakai, jadinya nganggur itu banyak. Apa tuh? Sama pigeon yang kayak puting itu dok. Berarti harus pakai itu yang sama ya. Iya. Harus. Obat Ya. baru yang sama. Pigeon 2, tapi satu lagi neneknya kelupaan pas lagi steril. Terus disterilin. Peot. Ada alat steril yang pakai listrik itu cuman nggak pernah dipakai. Udah dipakai. Katanya Berarti repot. tidak terpakai itu ya dok ya. Iya, Jadi habis dicuci langsung di situ aja ya. Jadi ntar aku bilang apa? Dia cuma cocok cuman pigeon sama Terus sama itu. dia udah bisa apa namanya kemarin kayak air kelapa tuh dikasih sedotan sama air kelapa bu. Nah, bagus lah. Udah mulai katanya udah bisa. Terus dia juga sekarang maunya belajar di meja gitu. Jadi kakaknya belajar dia nggak ikut ikutan. Iya, duduknya udah bagus, Bu. Jadi Kan udah udah tegak, bagus ya? jadi udah boleh pakai tempat makan gitu apa meja. Sama pengen kalau dipegang gini pengen kayak berdiri gitu. Iya, benar-benar. Tadi aja di rumah ibuku, tadi kan aku nunggu dia VN apa untuk di rumah ibu kan di belakang. Dia udah berdiri jalan. Kayaknya abis ini udah cepet banget nih minta ditata ya. Berarti antibiotik lagi ya? Iya nih. Kemarin ada antibiotiknya dokter. Mau ngeliat nggak kemarin? Coba, kemarin pakai apa? Bentar bun. Kemarin kan racikan kan? Iya racikan. Sekarang kita pakai sirup aja ya. Bentar. Jadi nggak susah minumnya. Nanti ada kayak tiketnya gitu Bu. Tapi ini nggak bisa dicampur sama makanan ya. Oh gitu dok, harus dia pure minum sendiri. Gue sekarang udah stres abis rapid, terus stres ini juga ya Allah. Dokter nih Insya Allah nanti kalau udah ketahuan seperti ini, jadi jelas sih. Semoga aja nggak berulang lagi. aku minta izin nih, boleh nggak kira-kira kalau ini aku share ke YouTube? aja. Aku bilang, aduh, tapi kayaknya nggak mungkin ya kalau bebel aku bilang. Untuk gejalanya ya. Maksudnya yang menyebabkannya. Dok, tapi kan di rumah pakai pan nih dok. Apakah emang pas nyuci itu pakai air pan ada pengaruh nggak? Nah, kadang pumpnya kotor, kadang pumpnya bersih. Nah, iya, dok. Dia Sama kan- kaporitnya tinggi. Tinggi kaporit. Untuk nyuci kayak kan habis tempat makan nih, aku cuci pakai sabun itu kan airnya kan aku di rumah air pump. Godoknya. Oke. Oh gitu. Ya, Pengaruh nggak? Kalau makanan ya Bu, kayak gini. Kalau misal nyuci tempat makannya pakai pump, oke mungkin kita takut ada sesuatu gitu ya. Makanan tuh kan dia agak anget panas ya. Nah, asalkan makanannya ini sih anget panas ini udah pasti bakterinya hilang. Oh gitu. Jadi
udah keluar semua, udah muak, dapatnya nanti udah lebih encer lagi, udah nggak enak, mau nggak mau udah stop gitu. Karena udah resiko kontaminasi dan lain sebagainya. Karena kan kita biarin aja kan seperti ini, kita kasih makan seperti itu. Nah itulah kenapa alasannya. Jadi selama makanannya ini steril, insya Allah nggak apa-apa. Jadi kalau untuk dari tempat makannya seperti itu, ibu sudah mencoba untuk dibersihkan seperti apa. Karena tempat makan itu tetap nanti kan buburnya kan dimasukkan ke situ. Nah ini sudah dalam kondisi hangat dan kondisi panas, jadi sendoknya pun dia udah kondisi panas dan hangat itu tadi. Jadi udah oke sih. Sama gitu ya, Dok? ini udah. Kalau Dok ada rekomendasi dosnya yang ini nggak Dok? Yang lembek gitu? Kalau saya sih memang tetap white neck ya, karena kan dia ada masih ASI kan, yang masih langsung nenek. Jadi lebih baik sih white neck yang serupa dengan puting ibu gitu. White neck itu maksudnya kayak bentuknya itu bukan kayak Yang puting, yang berbentuk yang lebar gitu ya Dok? betul. Itu merek apa Dok? Afen ada, Tommy Pipi ada, Kayaknya yang ada. Dr. Brown ada juga? Dokter Don ada. Jadi bentuknya tuh yang kayak hampir kayak gini. Oh, dia lembek gitu ya Dok? Ya, jadi kan kalau pigeon itu kan Iya. dia begini kan. Oh. Nah, itu. Yang Marwan apa ya Bun ya? Kalau saya yang paling tahu paling sering itu Aven. Afen. Nah kemarin emang saya sempet. natural gini. Kalau empengnya Empengnya tuh sama. Empengnya juga mirip. Ada nggak Aven seperti tuh? ini. Aven ada. Ada ya? Oh, ada yang juga. Tapi Kalau botol minum kan yang gitu, memang aku pakainya itu kan. Kalau yang kan ini Dr. Brown kayak gini aku pakai. Nah cuma empengnya ini Dok. Empengnya aku berarti ini harus yang kayak gini juga karena aku punya pigeon kemarin neneknya beliin pigeon. Itu dibuang Dok sama dia. Dimasukin di lupa sampai aku diemin dulu agak lama. Dia cuma bertahan 1 menit langsung puk dibuang. banyak. Crown juga Kalau mau dilepas. dikasih kita. Pintar aku udah dikasih pintar juga dong. Di ini juga dibuang juga. Pintar. Yang lebih sering masak itu kakinya sama tangannya. Iya. Dia sampai gini. Kasih empeng juga dibuang, nggak mau. Gini-gini. Iya, ini kayaknya ini apa giginya juga mau keluar sih. Oh, bener ya, Dok, ya? gatel banget ya. Cari-cari empeng yang kayak gitu deh berarti. Iya. Dokter makasih nih dokter. Ini kita lama banget sama dokter Iya, konsultasinya. Habis aku Iya, mau iya, aduh aku iya. bingung ini gimana. Obatnya kita kasih 5 hari ya. Ya. 5 hari bentuknya ada pipetnya, jadi lebih gampang. Itu 1,5 cc. Jadi nggak terlalu banyak. Berarti sementara observasi ini Giadan makannya apa dulu nih Dok? Makanya tetap seperti biasa yang ibu lakukan, pakai bubur, pakai ayam, pakai ikan juga boleh. Tapi kalau belum pernah makan ikan jangan dulu, karena Ikan takutnya belum ada masih alergi Dok ya. selalu ayam. Ayam boleh, daging sapi sebenarnya nggak apa-apa bu. Daging boleh juga. Iya nggak apa-apa, iya. Justru itu juga ibu kayak daging giling gitu dibikin blend sama buburnya, udah kasih kaldu, udah enak, kasih kaldu sop kayak gitu boleh. Tapi kalau misalnya direbus besok itu nggak masalah kan sebenarnya Dok? Nasi, misalnya nasi sama ayam langsung itu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Bukan nasi harus kita jadiin blend dulu, terus ayam kita pisah terus kita blend lagi. Nah. Nggak kan? Dicampur aja. Oke Dok. Maaf ya Dok, banyak nanya saya. Nanti kalau masih ada pertanyaan bisa WA aja ya. Aku orangnya parnoan Dok. Cuma nanti gini aja, itu kan banyak komunitas juga, teman-teman yang juga punya baby, Iya. juga apa saudara juga, Ah. tantenya ya dan juga ya dan lain sebagainya. Nggak ada masalah sih, cuma nanti bisa dikomunikasikan aja karena kan setiap bayi kan beda-beda bu. Ah. Kalau yang lain bisa cocok akan sesuatu susu atau apa, belum tentu yang dan seperti itu. Jadi nggak ada masalah sih asalkan sesuai usianya susunya atau obat-obatan apapun itu, misalnya kayak vitamin atau apa sih nggak ada masalah. Nah, satu lagi nih Dok. Bebelak kan dia ada yang bebelak 1, 2, 3 ya kan. Bebelak 1 itu kan 0 sampai 6 bulan. Bebelak 2 itu kan 6 sampai 12 ya. Nah, Giadan ini kemarin masih pakai bebelak 0 sampai 6. Habisin. Itu masalah sebenarnya nggak sih Dok? Enggak. Oh enggak? Enggak apa? Aku
karena dari itu juga. Kadang-kadang aku belinya lebih banget. Nggak apa-apa, itu masih boleh nanti. Nanti boleh ya? Oke. Sip. Oke, ini mudah, bisa sehat terus ya. Semuanya vaksin aja. Kasihan banget. Iya. Besok udah mesti kerja lagi kan. Ya sudah, nah kalau gitu. Iya. Dokter makasih ya. Makasih ya. Assalamualaikum. Perjalanan. Sama-sama. Iya, sehat-sehat ya dok. Berarti nanti ini setelah 5 hari aku kontrol lagi atau gimana? 5 hari dulu ya aja. Oh iya. Oke. Sip. Yuk. Makasih ya dok. Mari, assalamualaikum. Nggak ada pasien satunya kita. Dokter makasih ya. Sehat-sehat ya.